Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hidayatul Rahman dalam Tausiah Ramadan. Ikhwan dan akhwat pemirsa Mi'raj News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah sampai di 10 hari terakhir Ramadan. Bersyukur kepada Allah karena hal itu bukan hal yang bisa kita upayakan, tetapi hal itu adalah merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kematian kita, hidup kita, semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan pemirsa Mi'raj News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita sudah melalui Ramadan, 20 hari Ramadan, dan hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Kira-kira apa yang sudah kita pikirkan dan renungkan? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan Ramadan kepada kita? Untuk apa Allah Subhanahu wa ta'ala menghadiahkan Ramadan untuk kita? Bagi orang-orang yang mengerti, bagi orang-orang yang faham, maka kita akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Ramadan ini. Ditambah lagi kondisi saat ini, kita mengalami juga musibah yang melanda umat Islam dan melanda manusia pada umumnya di dunia ini dengan adanya wabah pandemi virus corona. Ikhwan pemirsa Mi'raj News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesulitan, musibah yang ada pada saat ini berbarengan dengan Ramadan yang kita jalani merupakan pelatihan atau tadrib dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Karena memang Ramadan ini adalah hakikatnya, tujuan daripada Allah memberikan kepada kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183-nya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun, ini adalah tujuan daripada Ramadan ini, diberikan kepada kita semuanya umat Islam, orang-orang yang beriman. Ketakwaan, sudahkah kita dapatkan ketakwaan itu setelah kita menjalani 20 hari Ramadan ini? Mari kita renungi bersama. Ketakwaan seperti apa yang seharusnya ada di dalam jiwa kita ketika kita melaksanakan Ramadan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan definisi sifat-sifat ketakwaan, definisi sifat-sifat ketakwaan pada awal surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pemirsa Mi'raj News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat ketakwaan. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, yang pasti akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan menurut terminologi para ulama dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, ketakwaan orang-orang yang mampu menjaga tauhid la ilaha illallah, tetapi mereka belum bisa meninggalkan perbuatan dosa. Masih bisa mempertahankan la ilaha illallah, tapi belum bisa meninggalkan perbuatan dosa, termasuk dosa-dosa besar. Ketakwaan peringkat yang kedua adalah mereka, orang-orang yang sudah bisa mempertahankan tauhid la ilaha illallah, kemudian mampu meninggalkan dosa-dosa besar, tetapi dia belum mampu meninggalkan dosa-dosa kecil. Seperti contohnya melihat gambar-gambar yang, melihat foto-foto yang tidak dibenarkan di dalam syariat Islam, ya, menggunjing orang lain, ghibah dan lain sebagainya. Kemudian ketakwaan yang ketiga adalah orang-orang yang mampu mempertahankan kalimat la ilaha illallah, kemudian disertai dengan disiplin meninggalkan perbuatan dosa, baik itu dosa besar maupun dosa-dosa yang kecil yang lain. Mampu meninggalkan itu semuanya. Inilah tingkat ketakwaan yang paling tinggi, yang para ulama biasa menyebutnya adalah wali Allah. Sebagaimana firman-Nya, inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut, khawatir, dan mereka tidak akan bersedih hati. Pemirsa jamaah Mi'raj News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Takwa berasal dari kata ittaqa yattaqi ittiqaan atau ittaqa yattaqi taqwaan. Ini merupakan adalah perlindungan yang bermakna perlindungan diri. Perlindungan dari diri dari semua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan yang terbesar adalah mengingkari ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, seperti syirik kepada Allah. Kemudian perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Para ulama tadi mendefinisikan ketakwaan itu pada 3 hal. Yang pertama, ketakwaan di mana orang itu bisa menjaga ketauhidan namun tidak bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Kemudian yang kedua, ketakwaan mampu menjaga la ilaha illallah. Kemudian mampu meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak mampu meninggalkan dosa-dosa kecil. Dan yang tertinggi adalah ketakwaan
sekelas wali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketakwaan paripurna. Ramadan mengajak kita untuk melahirkan ketakwaan-ketakwaan tersebut, sehingga kita sampai kepada derajat ketakwaan yang tertinggi, di mana kita mampu membentengi diri kita dari kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pasti adalah kemaksiatan dengan dosa-dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan dan akhwat pemirsa Mi'raj News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa sifat takwa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mampu dengan imannya mendapatkan yu'minuna, kepercayaan, keyakinan, bil ghaib, kepada hal-hal yang gaib. Gaib, hal-hal yang gaib. Gaib di sini maknanya bukan gaib seperti bahasa Indonesia yang diartikan tidak ada, tetapi gaib di sini hanya tidak mampu kita tangkap dengan indera kita, tetapi sesungguhnya hakikatnya adalah ada. Seperti contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti contohnya surga, seperti contohnya neraka, seperti contohnya akhirat, dan lain sebagainya. Yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Bagaimana supaya kita mendapatkan keimanan itu kepada hal-hal yang tidak tampak oleh indera kita? Maka Rasulullah SAW telah banyak diceritakan mendidik manusia untuk mendapatkan keyakinan bahwa Allah itu ada dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam tahapan. Ketika Rasulullah SAW dialog dengan kaum musyrikin, orang-orang musyrik, mereka mengatakan, wahai Muhammad, Tuhanmu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, jawab Muhammad. Jawab Nabi kita Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhanmu berapa? Satu Tuhanku. Kemudian orang musyrik itu mengatakan, bagaimana bisa Tuhan cuma satu, sedangkan problematika ini kita ini banyak dalam kehidupan ini. Kalau Tuhan cuma satu, bagaimana bisa mengurusi problematika kita yang banyak itu? Kemudian atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW memberikan jawaban. Coba kalian perhatikan, kalian renungkan. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita itu adalah pemimpin kita, Tuhan kita itu adalah pemimpin kita, maka bayangkan jika pemimpinnya banyak, kemudian mereka semuanya memerintahkan, menginstruksikan, yang masing-masing instruksi itu berbeda satu dengan yang lain, bagaimana bisa kita mengikutinya? Apakah kalian mau punya pemimpin yang banyak sementara kalian dipimpin? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Akhirnya mereka pun paham bahwa Tuhan adalah harus satu. Kemudian logika yang kedua, bahwa ketika Tuhan itu, yang namanya Tuhan itu harus disifati ikut berpartisipasi, artinya berperan penting dalam penciptaan alam semesta ini. Sementara tanyakan saja kepada Tuhan mereka, Lata, Uzza, Manat, dan lain sebagainya, berhala-berhala yang mereka sembah, bahkan Nasrani menyembah Isa alaihissalam. Tanyakan kepada Tuhan-Tuhan mereka, perhatikan, apakah Tuhan-Tuhan mereka itu menciptakan bumi ini? Apakah Tuhan-Tuhan mereka ini menciptakan matahari dan lain sebagainya di alam semesta ini? Tentu saja tidak, karena mereka ternyata hari kelahirannya pun diketahui. Nah, ini menunjukkan bahwa semua logika-logika Tuhan mereka sudah terbantah dengan apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad dan Al-Quranul Karim. Itulah sebabnya bahwa pertama kali Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu adalah dengan mensifati bahwa Allah itu adalah sang pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu
alladzi khalaq, yang dia menciptakan. Termasuk Fir'aun yang membantah Musa. Nabi Musa mengatakan bahwa Allah adalah yang menciptakan dirimu dan menciptakan kakekmu. Sementara ketika Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, ketika dia lahir sebagai Tuhan, kemudian siapa Tuhan nenek-nenek moyang mereka? Tentu dari sini mereka sudah terbantahkan. Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Asy'ari sebagai rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam logika tauhid pernah menceritakan tentang bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa logika-logika ketuhanan itu akan didapati oleh orang-orang yang tidak berpendidikan sekalipun, oleh orang-orang kampung, orang-orang yang tidak memiliki ilmu sekalipun. Dilakukan sebuah penelitian oleh para ulama pada saat itu. Kemudian dia ke kampung-kampung, ke desa-desa, kemudian menemui masyarakat di sekitarnya, kemudian menanyakan kepada mereka bagaimana mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka hanya sederhana mengatakan, ya, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Ya. Ketika ada kotoran unta, maka itu menunjukkan bahwa ada untanya. Meskipun untanya sudah tidak ada, tapi ketika kotoran unta itu ada di hadapan kita, maka kita sudah berpikir bahwa untanya pasti ada. Kemudian al-atharul aqdam tadullu 'alal masir. Atharul aqdam tadullu 'alal masir. Tapak kaki itu menunjukkan ada yang berjalan. Sederhana logikanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini kita harus mengumpulkan materi-materi untuk secara logika diterima oleh kita, kemudian akhirnya kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ghaib, bil ghaib, Allah itu termasuk definisi para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Tetapi para ahli sufi mengatakan bahwa Allah itu adalah zahir, tampak. Kenapa demikian? Karena ketika kita melihat, contohnya ketika kita melihat ada lemari bagus, maka pasti kita akan mengatakan ini yang membuat pasti hebat. Ketika kita melihat pesawat itu bagus, maka kita akan berpikir bahwa pembuat pesawat itu hebat. Bukan hanya ada, tapi hebat. Pasti adanya dan hebat. Itulah sebabnya ahli sufi mengatakan Allah itu adalah zahir. Dan di antara asmaul husna ada az-zahir wal batin. Az-zahir itu menunjukkan mereka yakini seperti itu logikanya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat matahari, ketika kita melihat bulan, ketika melihat ekosistem yang ada di alam semesta ini serba keteraturan, maka kita akan berpikir bahwa Allah itu hebat. Nah, oleh karena itu, walaupun Allah tidak tampak, tetapi sesungguhnya seharusnya menemukan kefahaman di dalam hati kita bahwa Allah itu ada dan sangat zahir, sangat jelas. Imam Sibawayh mengatakan, mayakunu a'rafu mayakunu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang ada itu yang paling jelas itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Mi'raj News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kita meyakini hal-hal yang gaib tersebut, termasuk surga, adanya surga dan neraka. Surga dan neraka itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah saja kita bisa meyakini dengan zahir seperti itu, apalagi makhluk-makhluk ciptaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sifat yang kedua, wa yuqimunas shalah. Di sini ada kata yuqimuna. Asal katanya aqama yuqimu iqamah. Aqama artinya menegakkan.
Apa yang ditegakkan? Sholat. Ketika sholat ditegakkan artinya apa? Eksistensi sholat itu harus ada, harus terlihat, harus zahir, harus tampak. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa sholat itu sholat 5 waktu itu harus dilakukan secara berjamaah. Para ulama mengatakan bahwa itu hukumnya adalah fardu kifayah. Mayoritas ulama mengatakan fardu kifayah, sebagian mereka mengatakan fardu ain. Ini sebabnya, karena sholat berjamaah itu artinya kita menegakkan sholat, supaya eksistensi sholat itu terlihat, supaya dari generasi ke generasi semua memahami bahwa di dalam syariat Islam itu ada syariat yang namanya sholat, dan sholat itu dilakukan dengan pelaksanaan yang sama. Tidak ada yang bertanya-tanya tentang sholat 5 waktu saat ini, karena sholat itu sudah ditegakkan, sudah dieksistensikan di mana-mana masjid, di sana ada sholat berjamaah. Hikmah sholat berjamaah bukan hanya 27 derajat lebih baik daripada sholat sendiri, tapi adalah hubungannya dengan eksistensi. Iqamus sholat, aqimus sholat, menegakkan sholat. Ini sifat yang kedua dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang berhasil saumnya, yang saum itu adalah tujuannya takwa. Kemudian takwa itu Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan yang ketiga adalah orang-orang yang berinfak. Infak maknanya secara umum. Di sana ada zakat, ada sedekah, ada infak yang bermakna umum, masuk dalam kategori ayat ini. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Zakat yang sifatnya wajib, yang harus dikeluarkan ketika kita sampai ke nisabnya. Kalau kita ukuran emas adalah 84 gram emas, maka kita harus keluarkan 2,5 zakatnya, 2,5% zakatnya. Kemudian ketika itu belum ada, maka zakat juga bisa dimaknai secara lafziyah, bukan secara fiqhiyah, tapi dimaknai secara lafziyah, adalah mensucikan harta kita. Bisa kita sedekahkan, bisa kita infakkan kepada infak-infak yang sifatnya wajib untuk diri, untuk keluarga kita, untuk keluarga besar kita, untuk fakir miskin di sekitar kita. Itu bisa dimaknakan infak seperti ini. Intinya bahwa orang-orang yang berhasil puasanya sehingga dia mempunyai sifat ketakwaan, maka dia pasti memiliki sifat dermawan di dalam dirinya untuk berinfak, baik itu zakat secara wajib maupun zakat-zakat yang lain yang sifatnya tidak wajib. Sedekah juga dilakukan. Sedekah asal katanya adalah dari sedekah yusaddiqu siddiqan, artinya dari kebenaran hati, mengakui keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia melakukan sedekah. Kemudian mahar juga disebut dengan sodak. Wa atu sodokotihin nihlah, itu sodak, itu mahar. Diartikan seperti itu karena memang ini adalah mewujudkan bukti bahwa dia itu betul-betul rela, ikhlas untuk memberikannya kepada calon pengantinnya. Maka mahar itu juga disebut sedekah. Pemirsa Mi'raj News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat ketakwaan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat ketakwaan yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang percaya, yakin kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diturunkan atau kitab yang diturunkan sebelum. Mana kitab yang diturunkan sebelummu harus ada,
Bukan hanya percaya dan yakin kepada Al-Quran, tetapi kita juga harus yakin kepada kitab-kitab sebelumnya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa agama ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak nabi-nabi sebelumnya. Bukan hanya dimulai dari Nabi Muhammad SAW, bukan hanya dimulai dari Al-Quran, tetapi juga dimulai dari kitab-kitab sebelumnya. Bahwa para nabi punya misi yang sama dengan sampai nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, yaitu tauhid. Misinya adalah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang disebutkan dalam Asy-Syura. Surat Asy-Syura ayat 13. Ya, tauhid misinya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seperti Rasulullah SAW ketika dituduh bahwa dia membawa ajaran baru, maka Rasulullah mengatakan, ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukanlah pembaharu agama ini, tetapi memang sebelum-sebelumnya sudah ada nabi-nabi sebelumku yang membawa misi seperti ini. Pemirsa Mi'raj News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat orang-orang yang bertakwa yang terakhir, wabil akhiratihum yuqinun, dan kepada hari akhir, hari kiamat kita yakin, karena ini merupakan daripada rukun iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat yang kita harus percaya dan yakin. Cukup dengan meyakini keberadaan hari kiamat itu pasti ada, cukup bagi kita, terlepas dari kewajiban-kewajiban itu. Tidak terlalu berlebihan untuk mempropagandakan hari kiamat, tanda-tandanya dan lain sebagainya, sehingga kita tersibukkan ke situ. Tetapi kita tidak berpikir apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi hari kiamat. Rasulullah SAW di suatu ketika sedang khutbah menjelaskan tentang as-sa'ah, hari kiamat. Kemudian tiba-tiba di tengah khutbah ada berdiri orang Arab Badui, kemudian bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Engkau bicara hari kiamat, tapi kita tidak dikasih tahu kapan akan terjadi hari kiamat itu. Kemudian Rasulullah diam, tidak mengindahkan pertanyaan tersebut. Sebagian para sahabat berkomentar bahwa Rasulullah tidak tahu. Sebagian yang lagi komentar bahwa Rasulullah tidak mau menjawab dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya Rasulullah mau mengomentari pertanyaan orang Arab Badui yang menurut para sahabat jamaah sholat Jum'ah pada saat itu, bahwa orang Arab Badui ini kurang punya etika karena dia bertanya kepada Rasulullah dengan sifat seperti itu. Tapi akhirnya Rasulullah bertanya kepada para sahabat, mana orang yang bertanya tadi? Kemudian para sahabat menunjukkan, ini dia ya Rasul. Baik, mata sa'ah. Dia bertanya, mata sa'ah, kapan ya Rasulullah sa'ah akan terjadi? Engkau bicara hari kiamat, tapi engkau tidak memutuskan kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada orang Arab Badui tadi, Mada a'datta laha, apa yang sudah kamu persiapkan kepada hari kiamat tersebut? Jadi Rasulullah tidak menjawab kapan terjadinya, tidak mengomentari tentang hari kiamat, tapi justru Rasulullah menanyakan, Mada a'datta laha, apa yang kamu persiapkan untuk menjumpai hari kiamat tersebut? Artinya di sini bahwa hari kiamat itu penting kita persiapkan, bukan dibicarakan tentang kapan terjadinya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan kehadiran hari kiamat tersebut. Pemirsa Mi'raj News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 sifat yang dihasilkan dari orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib.
Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang mendirikan sholat, menegakkan sholat, mengeksistensikan sholat. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang berinfak, rela untuk berinfak. Yang keempat adalah orang-orang yang yakin terhadap Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Dan yang kelima adalah yakin terhadap akan terjadinya hari kiamat kelak. Dengan 5 sifat ini yang ada di dalam diri kita, artinya kita insya Allah sudah masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Dan itu artinya puasa Ramadan kita berhasil di dalam diri kita, insya Allah. Demikian pemirsa Mi'raj News TV yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi keberkahan dan kemuliaan bagi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.